Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Apa kabar semua anak-anak ibu yang berkarakter dan hebat-hebat tentunya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya ibu ucapkan juga selamat datang di kelas PAI dan Budi Pekerti kelas 8. Alhamdulillah sudah naik kelas ya. Karena ini adalah pertemuan perdana kita di kelas PAI, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Siapa tahu ada yang belum kenal sama ibu. Yang sudah kenal biar tambah akrab dan tambah sayang sama ibunya. Oke, kita mulai saja perkenalan kita. Nama ibu Naneng Huriah, Sarjana Pendidikan Islam. Insya Allah ibu akan mendampingi kalian pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti selama 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi partner yang baik dalam pembelajaran PAI ini sehingga tujuan-tujuan dalam pembelajaran PAI ini dapat tercapai dan kalian nantinya menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan tadarus. Kali ini kita akan membaca Al-Quran surat Asy-Syams. Kita mulai tadarus kita dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitaghwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Sebelum masuk materi, kalian harus tahu kompetensi dasar apa saja yang harus kalian capai hari ini. Untuk sikap spiritualnya, kalian mampu beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sikap sosialnya, kalian mampu menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengetahuannya, kalian mampu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah untuk keterampilannya, kalian bisa menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
Baik, untuk tujuan pembelajaran materi kita hari ini, yang pertama adalah menyebutkan pengertian iman kepada Allah dengan tepat. Yang kedua, menyebutkan 4 nama kitab Allah dan para rasul penerimanya dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan arti keempat kitab Allah dengan benar. Yang keempat, menguraikan isi pokok ajaran kitab Allah dengan tepat. Kelima, membedakan antara kitab dengan suhuf dengan tepat. Keenam, mengungkapkan 5 hikmah beriman kepada kitab Allah dengan baik. Ketujuh, mampu menyajikan dalil nakli yang berkaitan dengan kitab Taurat. Kedelapan, mampu menyajikan dalil nakli yang berkaitan dengan kitab Zabur. Kesembilan, mampu menyajikan dalil nakli yang berkaitan dengan kitab Injil. Dan yang kesepuluh adalah mampu menyajikan dalil nakli yang berkaitan dengan kitab Al-Quran. Nah, itu tadi kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini. Sangat menarik bukan materinya? Untuk itu, Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan semangat. Baiklah, kita mulai materi yang pertama, yakni pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Adapun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu berjumlah 4. Yang pertama adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun arti dari Taurat itu adalah ajaran, instruksi, atau hukum. Sedangkan arti dari kitab Zabur adalah lagu, musik, dan nyanyian. Dan arti dari kitab Injil adalah kabar baik atau berita kesukaan. Yang terakhir adalah arti dari Al-Quran adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Selanjutnya adalah isi pokok ajaran keempat kitab. Yang pertama, isi pokok kitab Taurat. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan 10. Larangan mengambil hak orang lain. Demikian adalah isi dari kitab Taurat. Untuk isi pokok dari kitab Zabur, 150 nyanyian Nabi Daud alaihissalam tentang pengalaman pada masa hidupnya. Isi kandungan kitab Zabur terdiri atas 5 nyanyian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Untuk isi pokok kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah isi pokok dari kitab Al-Quran, kitab yang masih berlaku
hingga akhir zaman. Isi pokok Al-Quran yang pertama adalah akidah atau keyakinan. Kaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 2. Akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Nah, demikian tadi adalah isi pokok dari keempat kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Dan adapun hikmah beriman kepada kitab Allah dan dalil nakli yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom diskusi pada kelas daring kita. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.